Selamat pagi saudara, apa kabar? Tentunya bahagia bersama Tuhan ya. Kita akan memulai acara MDT kita pagi hari ini. Kita akan berdiam diri, berambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Tuhan Bapa kami dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk malam yang indah dan pagi yang baru ini. Kembali di bulan September ini, kami memulai dengan pagi bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk waktu dan kesempatan kami bersekutu dalam acara Makin Dekat Tuhan ini. Biarlah pujian dan firman Tuhan menjadi berkat pagi hari ini yang indah bagi kami dan menjadi bagian dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan kami semua ke dalam tangan Tuhan, baik yang di Zoom maupun yang di YouTube. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya saudara, tema kita hari ini adalah carilah yang baik. Kita belajar dari kitab Amos saudara ya. Saya fokuskan pada Amos pasal 5 ayat 4 dan 14. Kita sebelum belajar firman Tuhan, kita akan menikmati, memuji Tuhan, satu pujian yang akan kita dengar pagi hari ini. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat namun Kau memandangku sampai ke dalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku. Memancar senantiasa. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke dalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjadi
Amin, saudara. Ya, pujian yang indah, saudara ya, yang mengingatkan kita bahwa ketika kita dekat sama Tuhan, akan terpancar kehidupan di dalam setiap kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Saudara, tema kita pagi hari ini, carilah yang baik. Yang diambil dari Amos, kitab Amos, saudara, ayat 5, 4, dan 14. Nah, di ayat 4, saudara, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Amos memberikan kepada bangsa Israel firman Tuhan yang disampaikan Tuhan melalui Amos, saudara ya. Dikatakan, sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku maka kamu akan hidup. Lalu dilanjutkan, saudara, di ayat 14, carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan, Allah semesta alam, akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Amos 5 ayat 14. Saudara, sini dikatakan dengan demikian Tuhan, Allah semesta alam. Ketika kita bicara Tuhan, saudara, kita berbicara tentang Allah yang Esa, yang kita kenal di dalam Allah Tritunggal, saudara ya. Ketika kita bicara Tuhan, memang yang tak terbatas, tidak mungkin otak kita yang terbatas ini bisa menjawab siapa Tuhan itu. Tapi Tuhan sudah memperkenalkan dirinya supaya kita bisa mengenal dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, saudara. Jadi ketika kita ingat Tuhan, saudara, Yahweh, Allah semesta alam, yang keluar dari pikiran kita, saudara ya, dari kepala kita, itu adalah Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Jadi ketika kita bicara Tuhan, maka di kepala kita yang keluar adalah Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Nah, tetapi ketika kita lagi memikirkan Allah Bapa atau kita memikirkan Allah Anak, Tuhan Yesus Kristus atau Roh Kudus, maka di kepala kita yang ada adalah Tuhan sebagai Yahweh, sebagai Allah yang Esa itu, saudara. Nah, inilah pikiran manusia. Ini pikiran dari Bapak Gereja, saudara, saya lupa namanya, yang begitu berkesan buat saya. Semua pemikiran tentang Allah Tritunggal itu memang masih terbatas dalam setiap pemikiran kita. Tapi dengan perkataan dari Bapak Gereja ini, saudara, dia katakan, ketika kita memikirkan Tuhan yang Esa, maka di kepala kita, bayangan kita itu adalah Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Tapi ketika kita lagi mendalami Allah Bapa atau mendalami Tuhan Yesus, maka di kepala kita yang keluar ada Yahweh, Tuhan Allah semesta alam. Jadi ini, saudara ya, kita belajar Allah Tritunggal, itulah yang kita miliki, Allah yang memperkenalkan dirinya sebagai Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Itulah yang kita aminkan, saudara ya. Jadi jangan terlalu fokus kepada Allah Bapa, jangan terlalu fokus kepada Tuhan Yesus, jangan terlalu fokus kepada Roh Kudus. Tapi ketika kita fokus kepada mereka, kita ingat Yahweh, Tuhan, Allah semesta alam. Tapi ketika kita bicara Tuhan pagi hari ini, kita ingat di dalamnya ada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Jadi saudara, Amos, ya, penulisnya adalah Amos. Di dalamnya adalah bicara keadilan, kebenaran, dan hukum Allah karena dosa bangsa Israel. Nah, tanggal penulisan adalah 760 sampai 755 sebelum Masehi. Nah, ini firman Tuhan kepada bangsa Yehuda dan bangsa Israel juga, Yehuda di selatan, Israel di utara, saudara. Ini sebelum mereka dibuang, saudara. Israel dibuang ke Babel, Yehuda dibuang ke saya lupa. Jadi dua negara itu, saudara ya. Jadi Amos ini adalah seorang peternak, saudara. Asyur maksudnya, saudara. Ya, Yehuda dibuang ke Asyur, tapi sesudah itu Israel dibuang ke Babel, saudara ya. Ingat kisah Daniel ya. Nah, Amos adalah seorang peternak dan juga pemungut buah ara, saudara. Ya. Nah, dia tinggalnya di daerah Yehuda di selatan Yerusalem. Ya,
Amos dapat penglihatan mengenai Israel, kerajaan utara ini, saudara. Dan Amos adalah orang awam, saudara, orang biasa-biasa, tanpa status nabi yang resmi. Namun Allah memberikan kepadanya beban dan pelayanan kenabian bagi Israel yang memberontak. Saudara. Amos berarti terbenam atau pemikul beban. Amos melayani pada zaman Raja Uzia, menjadi raja di Yehuda, dan Yerobeam II, raja di Israel. Amos bernubuat 2 tahun sebelum terjadi gempa bumi di daerah sana. Amos pergi ke Betel, tempat tinggal Raja Yerobeam II, untuk dia menyampaikan firman Tuhan kepada bangsa Israel, dan di mana Israel pusat agama yang dimulai oleh penyembahan. Sana Amos dengan berani memberitakan berita keadilan, kebenaran, dan hukuman Allah karena dosa Israel. Nah, inilah kilas pandang Amos, saudara ya, yang menjadi perantara Tuhan untuk mengabarkan firman Tuhan kepada bangsa Israel di utara. Nah, saudara, di ayat 14, carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Inilah yang akan kita pelajari lebih dalam lagi, saudara. Nah, bicara carilah yang baik, saudara. Ya, kalau saudara lihat gambar ini, gambar apa, saudara? Ini kisah ya tentang banjir yang terjadi di Pakistan kemarin, saudara, yang memakan ribuan orang, berhari-hari banjirnya, lebih parah dari Jakarta, saudara ya. Nah, negara Pakistan ini mengalami banjir baru-baru ini, dan yang sebelah kiri adalah gambar satelit ketika sebelum banjir, yang sebelah kanan banjir, saudara, pas banjirnya. Jadi beda sekali, saudara, gambarnya ya. Nah, ini satelit yang memfotonya, saudara. Jadi ada yang baik, ada yang buruk, saudara ya. Yang baik itu sebelum banjir, pohon kelihatan, rumah-rumah bagus ya. Tapi setelah banjir semuanya menjadi hancur dan jelek sekali gambarnya, saudara. Nah, carilah yang baik, bukan yang buruk. Nah, kalau kita lihat gambar ini, saudara, yang paling kiri itu gambar anak kelaparan dengan ditungguin sama burung pemakan bangkai, saudara ya. Nah, jadi burung itu menunggu anak ini mati baru dimakan, saudara. Karena namanya juga burung pemakan bangkai, saudara ya, bukan pemakan manusia. Nah, ini gambar ini mendapatkan hadiah Pulitzer di dunia dulu. Saya ingat, saudara. Saya bilang, waduh, ini orang wartawan memfoto begini, fotografer ya, dapat hadiah Nobel Pulitzer, saudara ya, foto yang paling bagus di dunia, tapi yang difoto hal yang buruk, saudara ya, yang tidak baik. Nah, gambar selanjutnya juga anak-anak di Afrika yang kelaparan, saudara ya, yang difoto, saudara. Kalau saya fotonya nggak tega, saudara, saya lebih baik nolong daripada saya foto, saudara. Nah, kalau yang bawah, saya senang foto, saudara ya. Nah, ini anak-anak Afrika yang senang, saudara, yang bahagia, yang nggak kelaparan, saudara. Yang belajar, bahkan di sebelah kanan tuh belajar Mandarin, saudara. Nah, jadi sejak manusia jatuh dalam dosa, ada yang suka ya hal-hal yang baik, saudara. Nah, kalau saya lihat, kalau suruh foto, saya pasti foto yang baik-baik, yang bagian bawah, saudara. Tapi ada juga orang yang mau memfoto hal-hal yang buruk, saudara. Nah, inilah manusia setelah jatuh dalam dosa. Bahkan yang buruk pun bisa dapat hadiah. Jadi baik dan buruk itu memang lazimnya manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Nah, lanjut, saudara. Firman Tuhan katakan, carilah yang baik dan jangan yang jahat. Nah, kalau kita lihat, saudara, perang Rusia dan Ukraina, saudara, itu baik nggak, saudara? Nah, kalau kata kedua pemimpin ini, perang itu ya baik, saudara ya. Kenapa? Karena mereka lakukan. Kalau nggak baik, kalau yang jahat pasti mereka nggak lakukan. Tapi itulah manusia, saudara. Sepanjang sebelum saya lahir, sampai saya anak-anak, remaja, pemuda, dewasa, sampai punya anak, sampai setelah saya mati pun, saudara, sepertinya perang di dunia tidak pernah berakhir, saudara ya. Ya, sebelum saya lahir ada perang dunia pertama, perang dunia kedua, ya. Dan sampai saat ini katanya menuju perang dunia ketiga, saudara. Ya, mudah-mudahan, saudara, jangan sampai terjadi ya, saudara ya. Nah, inilah
manusia ya mencari yang jahat, saudara. Saya juga bingung, ya. Tapi menurut orang itu baik. Nah, ini dia, saudara ya, satu hal yang ironis sekali, saudara. Nah, kasus yang juga terjadi di Indonesia, saudara ya, ya seorang jenderal membunuh ajudannya, saudara ya, sampai akhirnya kasusnya sekarang sudah mulai terang benderang, saudara. Kasus pembunuhan ternyata, dan kemungkinan direncanakan, saudara. Kita ikutin aja sampai selesai, saudara ya. Nah, carilah yang baik, tapi awal-awalnya, saudara, jenderal dan ajudannya ini juga pasti cari yang baik, saudara ya. Tapi akhir-akhirnya cari yang jahat, saudara. Dan bahkan kalau kita lihat, saudara, sebelum itu ada kasus Jessica sama Mirna, saudara ya, yang dengan terkenal kopi sianida. Ya, temennya masa diracun sama temennya, saudara. Ya, menyedihkan sekali ya. Bukan hanya orang nggak percaya Tuhan, orang percaya Tuhan juga bisa melakukan itu, saudara ya. Heran saya juga. Ya, kenapa bisa begitu? Nah, coba kita perhatikan firman Tuhan ini, saudara. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Nah, kalau contoh di Alkitab, saudara, yang paling jelas itu contoh kisah Raja Daud, saudara. Saya nggak berani tampilin fotonya, saudara, gambarnya Raja Daud, ya, karena dia tokoh Alkitab dan saya juga menghormati, respect sama dia, walaupun ada kesalahan dalam hidupnya. Ya, carilah yang baik. Baik itu bahasa Ibraninya tov. Jadi kalau tov itu ingat tov, ya, itu baik bahasa Ibraninya. Ya. Tuhan itu top, baik, ya. Nah, jadi ingat top itu ingat jempol, ya, saudara, top. Dan jangan yang jahat itu ra'a. Nah, ra'a jadi ingat pohon ara, saudara ya, ara, ra'a. Nah, itulah yang ra'a. Nah, Daud ketika melakukan satu hal yang jahat, ya. Pertama ketika dia berselingkuh dengan Batsyeba, saudara. Apa yang terjadi? Dia selingkuh dan dia takut ketahuan, saudara. Dosa ditutupi dengan dosa, saudara. Supaya nggak ketahuan, apa yang dilakukannya? Ya, dia cari cara supaya itu tidak diketahui orang. Lalu tentaranya, prajuritnya yang bernama Uria, suaminya Batsyeba, disuruh pulang dari peperangan. Nah, suaminya ini bingung, saudara. Kok saya disuruh pulang lagi perang begini? Yang lain berjuang untuk negara, masa saya suruh pulang? Nah, udah pulang dia menghadap raja. Suruh apa? Ya suruh temani istrimu. Lalu Uria bilang, lah orang-orang berjuang mati hidup membela Tuhan, membela bangsa Israel. Masa saya enak-enakan bersama istri saya di sini? Tidak, saya tidak mau. Saya mau kembali berperang. Akhirnya Daud pusing, saudara. Dipikir lagi satu rencana yang jahat. Apa, saudara? Mau ngirim Uria perang ke medan perang, ke yang paling depan, supaya apa? Supaya mati, saudara. Akhirnya betul, saudara. Akhirnya ditaruh di paling depan, akhirnya Uria mati. Wah, Daud senang sekali, saudara. Nah, ketika senang, urusan sudah selesai, nggak ada yang tahu, saudara ya. Nah, mungkin jenderal polisi itu juga belajar sama Raja Daud, nggak ada yang tahu, dia juga lakukan itu supaya nggak ada yang tahu, ya. Nah, akhirnya ketahuan juga. Kalau Daud ketahuannya sama Nabi Nathan, saudara. Ditanya sama Nabi Nathan, Daud, dengan satu perumpamaan. Ketika ada orang punya 100 domba, lalu ada domba tetangganya cuma satu diambil, lalu apa yang harus dilakukan dengan orang itu? Lalu Daud bilang, harus dihukum. Nah, itulah kamu, kata Nabi Nathan. Wow, kaget, saudara ya. Itu cerita singkatnya aja. Akhirnya apa yang dilakukan Daud? Daud bertobat. Ketika dia bertobat, ya Tuhan itu penuh pengampunan, saudara ya. Lalu dia mengampuni Daud karena Daud bertobat. Inilah satu cara ketika jatuh ke dalam dosa, ya, Daud memberikan contoh yang teladan yang indah, saudara. Apa? Yaitu bertobat. Jadi ketika kita melakukan hal yang jahat, saudara, berdoa sama Tuhan, bertobat, maka Tuhan itu setia dan adil, dia akan mengampuni kita. Seperti Daud diampuni, walaupun dengan
segala hal resiko yang dia harus terima akan kejahatan yang dia lakukan itu. Nah, kita belajar dari Daud bahwa ketika kita jatuh ke dalam hal yang jahat, bertobatlah. Nah, selanjutnya saudara, carilah yang baik. Nah, ada satu kisah di Amerika, saudara. Ada seorang pendeta kaum muda di Michigan, namanya pendeta Gary, pergi bersama kelompok remaja dengan mobil van gereja ke North Dakota, Montana, dan Idaho. Mereka hendak berpetualang, bersekutu, dan mengalami tantangan rohani di Amerika Barat yang luas itu, saudara. Ide yang bagus, namun mobil van tua yang mereka gunakan dan beberapa orang tertentu membuat perjalanan tidak menyenangkan. Apa yang terjadi, saudara? Nah, ketika mobil van itu mogok di Montana, pendeta Gary menelpon sebuah gereja yang sama denominasinya dengan gerejanya. Ia menanyakan, apakah anak-anak muda ini dapat bermalam di gereja tersebut? Bahkan dijelaskan, anak-anak itu semuanya membawa kantong tidur. Karena itu dapat tidur di lantai. Nggak merepotkan orang gereja. Tapi apa yang terjadi, saudara? Namun pemimpin gereja itu tidak mengizinkan. Rombongan itu terpaksa tinggal di motel selama 2 hari sampai van itu selesai diperbaiki. Ya, itu kisahnya, saudara ya. Lalu selanjutnya apa, saudara? Waktu terasa berjalan begitu lambat dan anak-anak muda itu mulai gelisah. Melihat kesulitan mereka, ada seorang wanita setempat yang mengajak mereka ke peternakannya. Wanita itu mengajari mereka naik kuda, mengizinkan mereka terlibat dalam kegiatan peternakan sehari-hari, dan menjamu mereka dengan masakan yang lezat. Wah, blessing disguise ya. Di dalam kesusahan ada sukacita ternyata. Dan menjamu mereka. Dan sementara itu, montir yang memperbaiki mobil van mereka juga hanya menarik ongkos sebesar biaya suku cadang yang harus diganti. Nah, ini ironis, saudara ya. Ironisnya, baik pemilik peternakan maupun montir tersebut bukanlah orang Kristen. Ya, inilah ya satu kisah yang sedih ya, saudara ya, kalau kita mendengar kisah ini, saudara ya. Kisah yang membuat kita, oh, ada juga orang Kristen seperti itu, saudara. Ada. Kenapa bisa itu terjadi, saudara? Dikatakan, carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Nah, ini di ayat 14, saudara. Nah, gimana caranya untuk kita bisa cari yang baik, bukan yang jahat, saudara? Caranya Tuhan udah kasih tahu di ayat 4, saudara. Ya. Dikatakan apa? Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Jadi, saudara, kalau kita belajar dari kisah Raja Daud, saudara. Dari remaja, dia gembala domba, dia lakukan yang baik. Dia cari Tuhan. Dia lakukan yang baik. Dia cari Tuhan di pemudanya. Dia cari Tuhan, dilakukan yang baik sampai dia mengalahkan Goliat. Dia cari Tuhan sampai dia menjadi panglima tentara Israel yang gagah perkasa, saudara. Dan dia lakukan yang baik, saudara. Jadi satu hal yang indah, saudara. Ketika cari Tuhan, maka endingnya kita akan cari yang baik, saudara. Tapi kalau kita tidak cari Tuhan, maka endingnya yang kita lakukan adalah yang jahat, saudara. Ini pengalaman, saudara, Raja Daud. Ya, sampai pada saat dia sudah berhasil menjadi raja, dia lupa, dia tidak cari Tuhan. Dia cari wanita, harta, tahta, saudara. Ya. Dia cari kepopuleran, kekayaan, sama satu lagi kekuasaan, saudara. Dia lupa, saudara. Di saat itu dia tidak cari Tuhan. Dan terjadilah itu. Tapi Raja Daud berhasil, saudara. Dia bertobat. Dia cari Tuhan lagi. Nah, jadi, saudara, kalau kita cari Tuhan, maka yang kita cari adalah yang baik. Tapi kalau kita tidak cari Tuhan, yang kita cari adalah yang jahat. Jadi, saudara, firman Tuhan melalui Amos juga diberikan untuk kita semua, saudara dan saya.
Jangan henti-henti mencari Tuhan. Siapapun kita, seberapa hebatnya kita, seberapa pintarnya kita, seberapa kekuasaannya kita, tetaplah cari Tuhan. Supaya pasti yang kita lakukan adalah kita cari yang baik. Jangan sekali-sekali kita tidak mencari Tuhan. Dan ketika cari yang baik, kita akan hidup. Ketika cari yang jahat, ya seperti contohnya, saudara ya, jenderal yang membunuh ajudannya itu, saudara. Dia orang Kristen, saudara ya. Dia lupa, dia tidak cari Tuhan. Maka yang jahat yang dilakukan. Jadi saudara, carilah Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan ini kita tutup dengan pujian yang tadi yang kita nyanyikan bersama-sama. Hanya dekat kasih-Mu, Bapa. Biarlah setiap hari, tidak ada hari yang lain, kita selalu mencari Tuhan. Hanya dekat kasih-Mu, Bapa. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke dalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke dalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Tuhan, inilah
Amin, saudara. Biarlah pujian ini dan firman Tuhan membawa kita untuk semakin dekat kepada Tuhan, dan respon kita pasti adalah akan mencari yang baik, bukan yang jahat. Kita berdoa. Tuhan Bapa kami dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini, untuk kebenaran firman Tuhan dan pujian yang sudah kami dengar. Dan kami juga bersyukur untuk saudara kami yang berulang tahun pada hari ini, yaitu Bapak Chiang Tek Chi. Kami bersyukur Tuhan di usianya yang sudah 82 tahun ini, Tuhan terus berikan kesehatan, kekuatan bagi dia untuk dia terus percaya kepada Tuhan, terus bersandar kepada Tuhan dan makin dekat kepada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, bersyukur juga untuk anaknya Ibu Evi, TU Gereja yang mengalami kecelakaan patah tulang di tangannya. Kami bersyukur untuk operasinya yang sudah berjalan dengan baik. Tapi kami juga berdoa kepadamu Tuhan, Kau adalah Yehova Jireh, Allah yang mencukupkan untuk biaya operasi dan biaya rumah sakit yang dibutuhkan. Karena biayanya tidak di-cover oleh BPJS. Dan kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Berbagai macam cara Tuhan bisa menjawab isi doa kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan juga seluruh kami yang lain ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati hidup mereka untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, terima kasih semua. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Bye.